juga lihat. Bisa dijelaskan Pak, dengan siapa saya bicara nih Pak? Saya Muslim, Ketua RW 07 Nusa Loka, Sektor 145. Pak, iya. Terkait dengan informasi yang beredar Pak, ada puluhan warga Bapak yang terpapar infeksi COVID-19 Pak. Itu apakah benar dan bagaimana Pak ceritanya Pak, kalau bisa dipaparkan? Ya, kita memang benar terpapar COVID itu memang 32 orang. Tapi di sini penduduk warga RW 07 ini totalnya 700 KK. 700 KK dan yang terpapar cuma 32. Jadi kan presentasinya kan kecil. 700 KK dari 10 RT di lokasi kita itu. Jadi yang terpapar itu sebetulnya udah biasa karena mereka pada kerja di Jakarta. Dan yang kasus dulu pun juga sama, yang terpapar juga sekitar segitu, tapi tercover semua karena kita prokes yang kita jaga itu satu, penyemprotan lingkungan itu rutin kita lakukan seminggu 2 kali, kadang sekali. Kalau yang fogging pakai alat besar biasanya seminggu sekali. Kalau kita fogging ke rumah-rumah itu biasanya yang terpapar itu seminggu 2 kali kita semprot dengan lingkungan di samping kanan kirinya. Nah, kenapa kita menulis di depan itu zona merah? Karena kita menginginkan untuk menakut-nakutin warga yang datang ke lokasi kita supaya penyebaran COVID ini bisa terhindar. Itu aja Mas prinsipnya. Jadi kita sudah koordinasi dengan kelurahan, puskesmas maupun kecamatan. Jadi menulis zona merah itu sebetulnya tujuannya cuma untuk menakut-nakutin warga yang mau masuk ini. Benar-benar prokesnya harus dijaga karena ini kan musimnya kan juga kelembapan tinggi, jadi virus kan cepat menyebar. Makanya kita dengan adanya tulisan itu zona merah itu untuk supaya warga lebih berhati-hati masuk ke komplek kita, jaga prokes, dan kita pun mengingatkan warga lebih enak, hati-hati lu nggak pakai masker, lu harus pulang pakai masker dulu. Jadi mereka akan nggak jadi masuk ke wilayah kita. Jadi istilahnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk bertambahnya pasien COVID Corona di lingkungan RW 07. Dari 10 RT tersebut Pak, yang dominan terpapar di RT berapa Pak? Kalau untuk saat ini RT 7 sama RT 4. Itu banyak berapa kepala keluarga Pak sekiranya? Jadi tahu totalnya sih cuma sekitar 7 atau 9 orang. Yang RT 4 9 orang, yang RT 7 7 orang. Itu Sisanya terbagi dari seluruh RT. Nah Pak, tadi Bapak bilang telah koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, baik itu kelurahan hingga pihak kesehatan setempat, puskesmas Pak. Apa yang Bapak lakukan koordinasi itu, dan bagaimana pihak kedua belah pemerintah dari kelurahan dan puskesmas menjalani atau penanganannya yang dilakukannya Pak? Ya terutama pihak puskesmas, kita setiap warga laporan terpapar COVID kita laporkan ke puskesmas, puskesmas akan feedback balik. Jadi tetap aja berjalan komunikasi dan konsolidasi itu. Jadi pihak puskesmas kalau kondisinya agak misalnya tidak bisa ditangani dengan isoman, dia akan datang ngecek oksigen dalam darahnya kayak apa, tekanan darahnya kayak apa, terus apa yang dikeluhkan. Nah, nanti dia akan memberikan obat-obatan. Gitu. Itu setiap kapan Pak pengecekan dilakukan pihak puskesmas? Ya tergantung permintaan pasien. Kalau kondisinya memang memburuk, dia akan ambil ambulan, jadi yang dimasukin ke puskesmas itu untuk di Tangsel ini harus daftar tunggu.
Jadi daftar tunggu ke rumah COVID yang ada di Ciater maupun di tempat lain yang menerima. Jadi kalau masih bisa isoman, dia akan melakukan isoman sendiri. Oh, seperti Jadi itu. cuma dibantu untuk obat-obatan maupun vitaminnya. Nah Pak, selama terjadinya pemaparan Pak atau penularan, waktu keluarga yang melakukan isoman, apakah ada pemberatan Pak? Maksudnya Ada pemberatan. pemberatan hingga dilarikan penanganan yang khusus, perawatan medis atau seperti apa yang tadi Ada Bapak juga isoman? yang ke Wisma Atlet ada. Berapa Pak jumlahnya Pak? Yang ke Wisma Atlet 2 orang. Heeh. Terus ke Rumah Sakit Karangtengah Mm-mm. ada 1 orang. Mm-mm. Yang lain isoman semua di sini. Yang ada komorbid itu biasanya dilarikan ke rujukan-rujukan yang ditunjuk puskesmas maupun kita nyari sendiri. Karena kalau pihak puskesmas itu rujukannya sekarang ini lagi penuh semua. Jadi kadang kita mencari sendiri, nanti pihak puskesmas yang membantu tenaga medis maupun ambulannya. Oh seperti itu ya Pak. Mm-mm. Berarti artinya dari pihak Bapak, dari RW, RT berkoordinasi dengan pihak puskesmas bahwa pasien ini sudah pemberatan baru dirujuk ya Pak? Ya, Oh, karena kan puskesmas sudah mantau terus kondisinya kan. Nah, nanti dari pihak puskesmas itu akan memberikan, oh ya Pak, ini lagi antrian. Makanya kalau memang yang dirasakan pasien itu agak berat, misalnya udah ada mulai sesak napas, kalau sampai puskesmas belum mendapatkan rumah sakit rujukan, ya kita harus mencari rumah sakit rujukan yang bisa menerima COVID tersebut. Jadi pasien tersebut, jadi kayak kemarin yang di RT 1 yang masuk ke Wisma Atlet, dia ada koneksi di Wisma Atlet, ya langsung bisa masuk ke sana. Oh Gitu. berapa Pak total yang dilarikan dari 32 warga ini yang harus menjalani? Cuma 4 orang. 4 orang. 4 orang. 2 diantaranya Wisma Atlet, Ya, dua terus satu diantaranya. di rumah sakit Karangtengah itu, Mm-mm. satunya rumah sakit swasta di Gading Serpong sini, Mitra Gading Serpong. Mereka mengalami pemberatan saat isoman Pak. Ya, jadi karena mereka kan ketakutan sendiri secara psikis kan, mereka nyari aman supaya di rumah sakit itu kan dia lebih aman. Mm-mm. Karena kalau di isoman itu kan mungkin ada anaknya, ada salah satu keluarga yang negatif kan, jadi takut gitu aja sebetulnya. Oh gitu. Pak, sampai sekarang langkah apa Pak yang dilakukan pihak lingkungan dan apakah penyebaran itu makin meluas atau sudah makin minim terjadi Pak? Ya kalau penyebaran sih masih relatif aman. Kita di lingkungan itu melakukan penyemprotan dengan desinfektan yang kita jalanin seperti yang dulu. Itu juga bisa mengurangi penambahan. Karena rata-rata mereka yang kena itu kerja di luar semua, di Jakarta semua. Jadi di luar kompleks ini rata-rata. Jadi mereka terpapar itu dari luar semua, Mas. Gitu. Nah, untuk antisipasi yang lain ya kita tetap koordinasi terus dengan pihak puskesmas. Dan kalau memang ini kita minta bantuan ke camat untuk mencarikan rumah sakit pilihan. Misalnya ada pasien yang berat sekali, ya kita harus antisipasinya tetap nanti Bu Camat yang akan membantu mencarikan. Kalau memang pihak puskesmas sudah tidak bisa memberikan rujukan ke rumah sakit, itu aja. Untuk dengan program vaksinasi Pak, sekarang kan kita tahu kekebalan massal ya Pak sedang ditujukan. Sedangkan warga Bapak sendiri bagaimana Pak? Untuk vaksinasi yang usia 50 ke atas sudah berjalan. Terus kita punya kader posyandu itu juga sudah divaksin semua. Terus nanti mulai 1 Juli vaksinasi yang akan dilakukan di Puskesmas Ciater juga mulai berjalan. Itu usia 18 ke atas. Di kita yang mendaftar totalnya ada 352 orang yang mau vaksin ke Puskesmas Ciater. Itu khusus RW 7 aja ya Pak? Enggak, seluruh Kelurahan Rawa Mekarjaya, Rawa Buntu, Ciater. Jadi kecamatan Serpong. Oh. Jadi kan terbagi tanggal-tanggalnya. Untuk RW 7 dapat tanggal 9, 10 dan 12. Itu sebanyak 300. Sebanyak 352 orang yang mendaftar ke RW
sampai kemarin, karena kan penutupan untuk tahap pertama kan tanggal 29 kemarin. Nanti kan dilanjutkan di bulan Agustus. Oke, Pak, terakhir Pak, terkait dengan penanganan puskesmas dalam warga yang isoman ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Ya menurut saya sudah maksimal ya, karena Puskesmas sendiri juga sudah kewalahan nanganin pasien COVID ini. Di Puskesmas Rawabuntu itu sekarang kan terfokus untuk terpapar COVID. Yang lain-lain sudah dialihkan ke Puskesmas baru yang pediater. Jadi kadang kalau kita melihat tenaga medis juga kasihan juga, mereka full 24 jam membantu kita, ya kita harus sadar diri sebetulnya, menghimbau ke warga kalau memang kondisi ini ya warga harus mencari rumah sakit rujukan yang terdekat atau dimanapun yang ada, karena kan biasanya kalau terpapar COVID itu semua biaya kan akan ditanggung pemerintah kan. Jadi kalau untuk upaya puskesmas sudah maksimal. Sudah maksimal ya, karena kita juga Kepala Puskesmas Dr. Hartono kalau kita hubungin juga langsung respect juga, langsung mengambil tindakan-tindakan yang untuk membantu pasien COVID tersebut. Pak, terakhir nih Pak, profesi yang banyak digandrungi warga terpapar ini pekerja swasta kah atau nakes kah atau seperti apa? Rata-rata pekerja swasta yang bekerja di Jakarta. Iya. Oh, siap. Seperti yang pakai COVID nggak? Jangan lupa subscribe ya.